Agung ini kelas. Hari ini kita mendapat tamu kehormatan sangat. Ini guru saya, sahabat saya, sekarang Pak Rektor saya. Tadinya mau Pak Rektor UI loh, saya udah berdoa-doa. Tapi tetap sekarang juga lebih hebat Pak Rektor Unjani. Lebih keren, karena Unjani mau jadi apa, Prof? Jadi semacam Smart University, yes. Smart Digital University, yang katakanlah kita investasi besar di ICT, dan kemudian kita akan Pak Kasat sebenarnya merombak kampus ini menjadi the new Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan Pak Kasat minta seperti Monterey ya? Iya, jadi kayak level postgraduate yang ada di Monterey di Los Angeles. Kalau saya lihat Monterey itu cuman penduduknya 40.000. Tapi universitasnya bergaung ke seluruh dunia. Nah, kira-kira Cimahi berapa ribu? Kita udah jutaan di sini. Penduduknya. Jadi Pak Kasat mau mengatakan bahwa kita boleh di Cimahi, tapi jangan sampai universitas ini cuman untuk Cimahi atau Jawa Barat, harus seluruh Indonesia, bahkan mendunia. Harus mendunia. Ya, maka beliau berinvestasi besar sebagai ketua pembina Yayasan Kartika Eka Paksi di Universitas Jenderal Ahmad Yani ini. Pas banget nih, Kasatnya sangat outward looking, orangnya oriented, ya kan, pendidikannya ketemu Prof juga yang seru banget. Prof, kita tuh mau ngobrol-ngobrol ini tentang sebenarnya kawasan Indo-Pasifik. Iya. Ini kan ada perubahan besar lah, dari mulai pivot Asia dulu, kemudian sekarang perubahannya Trump menjadi Indo-Pasifik gitu. Iya. Kira-kira apa sih Pak Prof tantangan kita ke depan, terutamanya dalam hubungan kita ke defense dan security aspeknya? Ya, sebenarnya kalau kita bicara Indo-Pasifik ini banyak hal yang katakanlah negara-negara besar melihat gitu ya. Paling tidak saya kategorikan menjadi 3 hal. Pertama adalah secara ekonomi. Indo-Pasifik ini sebenarnya pasar yang sangat besar, terutama Asia Tenggara. Ya, ASEAN, mereka melihat jumlah penduduk yang besar. Kenapa jumlah penduduk yang besar ini penting? Karena ini menjadi konsumen, jadi pasar bagi produk dari siapapun negara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dilihat dari nilai strategisnya. Strategis itu karena apa? Di Asia Pasifik ini banyak negara melihat ada yang namanya Sea Lanes of Communication. Nah, slot ini sangat penting untuk sebenarnya perdagangan dunia. Karena kapal-kapal besar, tanker dan lain sebagainya akan lewat mundar-mandir di sini, dan itu dari berbagai negara. Lalu yang ketiga, isunya adalah berkaitan dengan prestis. Jadi kita tahu bahwa di Asia Pasifik, Indo-Pasifik ini banyak negara yang ingin menunjukkan diri bahwa kami menguasai wilayah ini secara ekonomi, secara militer. Dan ya, put it simply, ya antara Amerika Serikat dengan kekuatan baru Cina. Nah, itu yang bertemunya di Indo-Pasifik, ya, di Asia Pasifik ini. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan sekarang kalau kita melihat Amerika ya membentuk the Squad, yaitu Amerika, Jepang, kemudian Australia dan India. Ya. Kira-kira Indonesia ini kenapa ditinggalkan, Prof? Padahal kita kan punya ALKI atau tadi ya, Channel of Communications yang sangat strategik. Dan kekhawatiran saya sebenarnya dengan kita tidak dilibatkan, kalau betul terjadi konstelasi semakin memuncak antara Cina dan Amerika Serikat, maka kemungkinan besar kan ALKI Timur Barat ini akan dipaksakan dibuka atas nama Freedom of Navigation. So what do you think, Prof? Kalau saya melihat begini, sebenarnya kalau diajak sih sebenarnya ingin sekali diajak. Kita lihat misalnya kemarin kan ada laporan di buku putihnya Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang mengatakan bahwa sebenarnya Cina berintensi untuk membangun pangkalan militer di Indonesia. Kan begitu. Sebenarnya ini merupakan analisa dari mungkin para pengamat militer Amerika Serikat terhadap kawasan Indo-Pasifik ini. Karena mereka melihat bahwa perlahan-lahan banyak negara yang akan jatuh di tangan Cina. Ya. Jadi dalam konteks itu sebenarnya Indonesia akan ditarik. Bahkan yang saya perhatikan, Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, dia selalu mengatakan, Cina, kita akan berhadapan dengan Anda. Karena ada beberapa negara di Asia Tenggara yang punya masalah dengan Anda terkait dengan yang 9-dash line itu, masalah territorial dispute itu. Nah, salah satu reference yang sebenarnya ingin digunakan oleh Amerika Serikat itu adalah Indonesia. Tapi kan kita selalu mengatakan bahwa kita ini sebenarnya tidak punya masalah dengan Cina, karena kita tidak mengakui
9 garis putus itu. Yeah. Nah, Cina juga tidak mengakui zona ekonomi eksklusif kita, gitu kan. Nah, jadi mereka yang ingin sekali. Tetapi permasalahannya adalah tentu Indonesia kita ingin menjaga netralitas kita, kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, itu yang baik Amerika Serikat maupun Cina itu kesulitan untuk meyakinkan bahwa kalau kamu masuk dalam tanda kutip gitu ya, blok atau arrangement tertentu ya terkait dengan misalnya militer dan lain sebagainya, itu akan lebih menguntungkan. Tapi kita selama ini tidak. Ya, jadi itu alasan, kalau menurut saya, alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua berkaitan dengan posisi kita Indonesia. Ya, kita tahu bahwa di Indonesia ini ternyata kalau kita melihat Indonesia dari luar kelihatannya satu gitu. Tapi di dalam ini sangat diverse. Ya, sangat diverse dan terus terang tidak bisa satu kekuasaan memegang, katakanlah ya, get hold dari seluruhnya itu. Ya kan? Ada yang misalnya anti Amerika ada, ya kan? Tapi anti Cina juga ada, gitu kan? Nah, ini kalau misalnya kita ke satu titik tertentu, itu yang akan menjadi tanda kutip victim atau korban itu adalah siapapun yang jadi penguasa. Karena dia akan dibilang bahwa kamu ini antek Amerika atau pro ini atau anteknya Cina, kira-kira seperti itu. Itu yang dari posisi itu ya dua negara yang besar ini ingin sebenarnya, tapi kan kita selalu mengatakan nggak bisa seperti itu. Ini dari amatan saya ya. Dan tentu yang ketiga, ini lebih ke kepentingan nasional kita. Kita melihat bahwa untuk kepentingan nasional kita, sebaiknya kita tidak ikut di dalam apapun. Misalnya arrangement. Bentuk apapun arrangement. Dalam bentuk apapun arrangement. Tapi kalau saya boleh tanya, Prof, ini kan kalau kita lihat perkembangan internasional, terutama dalam aspek defense dan security, dan saya ketemu di Bratislava saat Global Security Forum bertemu dengan Madeleine Albright. Sebenarnya kan jelas di dunia ini kan mau nggak mau terbagi dua nih, antara coalition order building Amerika dan kawan-kawannya, dan kita mau tidak mau juga ditempatkan di coalition order non-willing karena kita nggak masuk coalition order. Nah, berapa jauh kita bisa mempertahankan diri dengan kemandirian kita itu? Karena kalau menurut saya kan mandiri boleh-boleh aja, gitu. Tapi senegara sekuat Amerika pun beraliansi. Tadi kayak contohnya The Squad. Australia demikian kuat, India kuota maritim nomor 4 beraliansi. Terus kita ini kalau tidak beraliansi, we have to be very powerful on the military basic dong. Nah, sebenarnya itu nggak bisa, gimana dong, Prof? Iya. Ya, sebenarnya sih harusnya sih seperti itu ya. Kalau kita mau mandiri, kita tidak ke kanan dan tidak ke kiri, kita harus kuat secara militer, kuat secara ekonomi, gitu kan? Diplomasi. Tapi memang yang kita lihat sekarang ini mungkin ekonomi, kita bilang sama Amerika, look, kita butuh untuk pembangunan ini dan itu, ya kan? Selama ini Anda bisa membantu kami, sekarang kita minta. Amerika bilang enggak, kita nggak bisa, kan gitu. Ya. Apalagi di bawah Trump yang Amerika Serikat itu kalau menurut saya sangat inward looking. Kembali ke inward looking ya. Iya. Nah, mau tidak mau kan akan berpaling ke Cina. Karena memang Cina secara ekonomi memang punya resources itu, kemampuan itu. Nah, jadi mulai di ke sana. Tapi Amerika bilang bahwa tunggu dulu. Ya, kalau untuk persenjataan dan lain sebagainya kan ke kami nih sebenarnya kan gitu ya, tarikannya ke sana. Nah, tapi kalau menurut saya sebenarnya meskipun Indonesia itu tidak punya kekuatan militer, kekuatan ekonomi, tapi justru kalau para pemimpinnya, pengambil kebijakannya itu cerdas, justru kita bisa banyak dapat manfaat dalam posisi seperti ini. Nah, contohnya gini, Prof. Saya baca Omnibus Law, walaupun nggak semua karena tebal banget, pusing bacanya. Tapi yang terkait pertahanan, Prof, ya. Ini ada kaitan kita bangun industri pertahanan. Kemudian kita kaitkan lagi pada pasal bahwa pemerintah daerah ataupun pemerintah daerah bisa mengundang langsung PMA ataupun juga pekerja. Nah, kalau kita sekarang hubungkan ke industri pertahanan misalnya, ini kan akan agak longgar nih, Prof, sebenarnya. Kira-kira gimana, Prof? Karena kita harus memainkan ini dengan balance. Tadi kan udah bilang kalau militernya nggak balance, gimana? Ya, ini yang kita tentu harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai kalau industri pertahanan, kalau dulu itu kan istilahnya industri yang sangat strategis gitu ya. Sehingga itu tidak bisa sembarangan orang masuk. Even untuk orang-orang Indonesia juga seharusnya tidak bisa gitu ya. Dan diperlakukan juga secara khusus berbeda. Nah, saya berharap bahwa industri pertahanan itu tidak akan dimasuki oleh
katakanlah asing ya, bahwa ada persenjataan yang dari luar negeri lalu kita modifikasi, kita buat bagus, ya itu memang harus kita lakukan seperti itu. Tapi bahwa mereka masuk dengan berbentuk PMA gitu jangan sampai terjadi. Jangan sampai seperti itu. Ya karena kalau menurut saya kita boleh terbuka, tapi ada hal-hal tertentu yang harus diprotek, dilindungi. Jangan sampai kemudian semuanya terbuka. Nah, berarti sekarang pertanyaan tentang air defense identification zone. Ini kan Laut Cina Selatan nih menurut saya ramai di lautnya nih. Terus kita kayaknya kok ignore tentang di ADIS. Padahal menurut saya ADIS ini setelah Laut Cina Timur, pasti Laut Cina Selatan itu akan declare ADIS oleh Cina segera. Sudah. Karena ya kan masalah waktu. Nah, saya pernah propose misalnya kenapa sih nggak ASEAN tuh bersatu saja? Karena itu ada beberapa ruang udara kan untuk protect sebenarnya ASEAN ADIS lah, something like that. Tapi di bagian Laut Cina Selatan. Itu gimana Prof? Karena kalau enggak ini makin ngeri, makin tajam kan. Perangnya bukan saja perang di laut tapi perang di ruang apa di antara. Iya, sebenarnya esensi dulu dari ADIS ya kalau menurut saya adalah suatu area yang ditentukan oleh suatu negara untuk tanda kutip men-screening kalau ada pesawat-pesawat yang akan masuk ke wilayah mereka. Sebelum masuk ke wilayah udara mereka, kedaulatan mereka. Jadi sebelum itu mereka sudah terdeteksi, harus report dan lain sebagainya. Bahkan juga harus bisa mengambil satu tindakan lah sebagai antisipasi. Nah, dalam konteks seperti itu, memang kalau di Amerika Serikat mereka sudah melakukan seperti itu ya. Tapi permasalahannya Cina pertanyaannya adalah apakah ada negara yang akan datang ke Cina untuk menyerang Cina? Memang Cina akan mengatakan bahwa Jepang mungkin bisa. Kenapa? Karena Jepang itu sekarang ini punya pesawat yang bisa mengisi bahan bakar di udara, air to air. Itu Cina sangat khawatir protes karena istilahnya akan mengembalikan militer Jepang kembali kepada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Ya. Padahal kalau menurut saya sebenarnya Jepang itu membeli karena belakangan gitu ya, neraca perdagangan Amerika dengan Jepang itu jomplang. Jadi lebih banyak barang yang dijual dari Jepang ke Amerika ketimbang dari Amerika ke Jepang. Sehingga untuk membalance itu pastilah memberi pesawat-pesawat militer dan lain sebagainya yang mahal langsung cepat gitu kan, balik gitu kan. Balikin balance-nya. Membalikkan balance itu udah sejak saya amati itu sejak tahun 80-an. Jadi Jepang diminta untuk beli AWACS, Jepang diminta dibeli untuk ini ya pesawat udara yang bisa mengisi bahan bakar di udara dan sebagainya. Tapi sama Cina dianggap bahwa ini dia mau melakukan sesuatu terhadap saya. Nah dugaan saya kalau misalnya Cina membuat ADIS itu sebenarnya nggak ditujukan ke misalnya negara-negara seperti negara tetangganya yang terutama ASEAN ini, tapi justru terhadap ini tadi Jepang. Ya, apalagi di Jepang ada pangkalan Amerika Serikat, jadi mereka ada kekhawatiran seperti itu. Jadi paling tidak mereka harus sudah tahu. Tapi kan yang namanya ADIS kayak muter kayak gitu kan, jadi ya bagian kita juga terkena gitu kan. Betul. Nah, cuman yang jadi permasalahan kalau menurut saya ketika dia menerapkan ADIS itu, pertanyaannya adalah apakah ada pesawat-pesawat tempur Cina yang akan keluar dari kedaulatan udaranya, ya karena kalau misalnya untuk alat perang, ya tentara-tentara itu mereka tidak boleh keluar dari wilayah kedaulatannya, kecuali dimandatkan gitu ya oleh PBB. Tapi kecuali Amerika Serikat kan yang menjadi polisi dunia, soalnya dia di mana-mana. Ini yang menarik, Prof. Karena saya baca petanya Cina kan, dia kan 2030 ini selesai dengan Green Water Navy. Nah, Green Water Navy itu kan kalau kita bicara tentang konteks sekarang nggak ada kapal perang lautnya jalan sendiri, pasti diprotek dari udara. Betul. 2050 dia akan mencapai Blue Water Navy, jadi masuk Indian Ocean dan Pacific. Which is artinya akan proteksinya udara juga. Nah, itu kan kita nih jadi gimana kalau terus kemudian kita tidak balance? Iya. Ya, memang yang pasti adalah kalau Cina melakukan itu semua karena dia ada klaim juga yang berdasarkan line baseline itu yang katakanlah sangat jauh sekali dari Cina dan memasuki negara lain. Dan memang yang sangat agresif kalau di antara negara-negara yang bersengketa di ASEAN ya, itu adalah Vietnam. Ya kan?
Jadi mereka sering kali berhadapan-hadapan lah, kapal-kapal laut Cina sama kapal-kapal laut dari Vietnam. Nah, memang ini jadi masalah kalau menurut saya, ya, karena Cina pasti dia nggak akan mundur 1 inci pun dari klaimnya dia, dan kecenderungan justru dia akan mempertahankan, dan dia tahu bahwa resources yang ada di sana ini kan sebenarnya untuk penduduk yang jumlahnya 1,3 miliar, jadi apapun harus dia lakukan, dan dia sudah mengantisipasi bahwa kalau misalnya ada serangan-serangan terhadap dia dari katakanlah negara-negara sekitar kawasan, maka dia sudah siap, ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi negara-negara di kawasan ini, apa worth it atau enggak kita berhadapan dengan Cina secara militer. Karena kalau misalnya saya lihat Vietnam itu dia sangat agresif mengajak negara-negara ASEAN untuk ayo kita serang Cina, ya. Adalah orang-orang tertentu dari Vietnam yang datang semangat untuk itu. Dan kedua, sekarang justru Amerika Serikat punya legitimasi untuk dia berhadapan dengan Cina karena salah satunya adalah Vietnam. Itu yang kita diajak tapi kita nggak mau gitu kan. Tapi Vietnam, mereka semangat. Karena untuk menghadapi Cina, dan Amerika punya legitimasi. Kamu jangan macam-macam sama Vietnam karena mereka itu yang kamu garis-garis itu nggak dikenal itu. Di PCA juga nggak dikenal. Nah, sekarang Vietnam ini jangan kamu usir-usir terus, kira-kira seperti itu. Nah, ini menjadi pertanyaan saya terakhir nih, Prof. Kan kalau udah begini saya bayangkan ASEAN itu mungkin nggak sesolid. Karena kan ada yang pro Amerika, ada yang pro China gitu. Mungkinkah kita kemudian menggunakan dari aspek tadi kita defense kita juga agak kelabakan dengan anggaran. Mungkin nggak, Prof, dengan menggunakan political security like-nya ASEAN? Kita kemudian kita nggak bikin fakta, nggak boleh, tapi semacam security cooperation atau apa, jadi sehingga pasukan kita nih bisa dideploy anytime di kawasan dan itu saling terintegrasi gitu. Ini juga sebenarnya ide saya menyikapi tentara kita ini kan semakin susah bergerak, Prof. Kayak tadi terorisme banyak sekali benturannya. Mungkin dia harus lebih seperti Pak Agus Wijoyo mau, jadi lebih outward looking defense gitu. Nah, jadi kalau ada political security ASEAN kan dia bisa bergerak lebih keluar tentara kita. Wah, itu ide bagus juga tuh. Karena gini kan, doktrin kenapa kita berperang itu kan macam-macam alasannya ya. Mulai dari perang karena agama, perang karena ekspansi wilayah, perang karena resource, sama ini trade route, alki gitu ya. Nah, tapi yang diakui oleh dunia sekarang ini setelah Perang Dunia Kedua, perang itu hanya untuk pertahanan, kan gitu ya. Nah, cuman yang jadi masalah, when you said defense gitu ya, ini what kind of defense? Karena ada juga yang disebut sebagai anticipatory defense. Itu kelihatan kayak udah ofensif. Iya, karena dia udah mau menyerang, kita serang aja dulu kan. Ofensif pasif lah. Nah, ofensif pasif gitu kan. Nah, sekarang yang dimunculkan oleh Mbak Koni ini kan ceritanya adalah defense dalam konteks kita sebagai negara ASEAN, gitu ya. Sebagai negara ASEAN, kita harus melakukan ya perlindungan lah dalam kawasan. Dalam kawasan. Toh sekarang ini masyarakat ekonomi ASEAN sudah terbentuk kan gitu ya. Next step itu terbentuk. Iya, kalau misalnya ASEAN itu ada 3 pilar, kan ada salah satunya ada political and security, gitu ya, kira-kira di situ. Nah, cuman yang jadi masalah, Mbak Koni ini, kita ini ternyata di ASEAN nggak kompak. Nah, itu. Karena apa? Karena kalau menurut saya ada peran dari Cina juga. Dia mau supaya jangan sampai ASEAN itu kompak. Divide and rule, itu kuncinya. Ya, jadi kalau misalnya saya lihat, saya amati dari 10 negara ASEAN ini, boleh dia negara kecil, boleh negara yang secara ekonomi nggak kuat sebenarnya atau secara militer, tapi suara mereka kan sama di 10 negara ini kan. Dan kalau mereka tidak bilang enggak, kita nggak kenal veto, tapi kita kenalnya konsensus. Artinya nggak terjadi konsensus, ya kan? Jadi kalau kita mau mengarah ke sana, itu kesulitan-kesulitan inilah yang kita hadapi sebagai ASEAN. Demikian juga negara-negara ASEAN yang pro ke Amerika dong. Iya. Yang ada military base itu kan semua atau part of FBDA kan bagaimanapun akan lebih pro ke coalition of the willing. Iya. Iya, seperti itu. Artinya memang kalau
masa lalu ketika komunisme itu menjadi ancaman bagi kawasan gitu ya. ASEAN bisa bersatu karena memang common enemy kan iya, gitu sekarang ya. kita nggak punya common enemy. Sekarang ya artinya boleh aja dia partainya komunis dan lain sebagainya, tapi udah kapitalis semua kan. Betul. Dan mereka punya resources, artinya apa ya, kita bisa bekerja sama. Nah di sini makanya yang saya lihat itu pintarnya Cina, dia menggunakan strategi yang digunakan oleh Amerika Serikat pada masa lalu. Iya, dia copy paste. Jadi kita nggak bisa salahin juga sebenarnya. Iya, siap. Bro, ini thank you banget loh. Jadi saya sangat menarik. Dan ini artinya karena masih banyak pakai topik-topik ke depan, saya jangan kapok diganggu terus ke sini. Oh siap. Atau kapan-kapan Prof Jakarta main-main ke studio. Siap. Di mana ya studionya? Di Sentul. Oh di Sentul. Iya. Karena jauh-jauh dari Jakarta sekarang, Prof. Semua harus lari ke Sentul. Oh iya. Prof, sekali lagi terima kasih. Terima kasih, saya terima kasih sekali. Terima kasih ilmunya juga. Terima kasih, Amin. Selalu ya, my guru forever. Oke. Padahal yang jago sebelah sini. Oke. Demikian Ragu dan Ikhlas hari ini, semoga menginspirasi. Sekali lagi main-main ke Cimahi. Ada apa tadi? Montri Indonesia. Naval Postgraduate. Naval Postgraduate itu miliknya Angkatan Laut. Ya, ini kita mau bawa ini miliknya Angkatan Darat. Yes. Harus bisa hebat seperti Naval Postgraduate. Viva Unjadi.